Talent standby. Viewers standby. Popcast 103. Action. Pop Lovers, ketemu lagi bareng saya Bastian. Dan kali ini gue bakal main games bareng Nuka. Halo. Oke. Anyway, gue senang banget nih Nuka datang ke sini karena banyak banget sahabat Nuka dan juga Pop Lovers yang bertanya-tanya. Udah WhatsApp ke Pop FM, DM ke Instagram Pop FM. Nuka dong dipanggil, Nuka dong datengin ke Pop FM Jakarta. Thank you guys. Setelah kemarin Nuka sama Lini, sekarang Nuka sendirian. Dan sekarang kita akan main games. Nama gamesnya adalah Itu. S. Bukan S3-nya perguruan tinggi, tapi SSSS ini suka-suka semi. Iya. Baik. Mendesis coy ya. Oke, jadi di games kali ini kita akan ada 2 segmen. Segmen yang pertama adalah kita akan bacain beberapa, ini gila sih, banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang udah nanya di DM Instagramnya Pop FM khusus buat Nuka. Terus nanti segmen yang kedua kita akan berbicara tentang cinta. Wih, kalau dilihat dari sudut pandang seorang Nuka. Oke, Nuka udah siap bacain jawabin pertanyaan-pertanyaan dari sobat Nuka? Siap Allah ya. siap. Dan lo harus jujur. Oke, jujur. Nggak boleh bohong, Ya. oke? Karena kalau bohong di sini ini kursinya udah dilengkapi dengan kecanggihan zaman. Oh. Itu beli kita datangin dari Jepang sono. Kalau bohong lu ngabruk. Horor. Oke, horor coy, again. Oke, pertanyaan yang pertama datang dari Adel CV Manurung. Kenal nggak? Tahu username-nya? Tahu ya? Tahu. Nggak asing ya? Nggak asing ya. Ini sobat Nuka berarti ya. Oke, Adel tanya nih. Anyway, tanyain ke Nuka dong, apa sih kesan yang paling Nuka ingat waktu pembuatan single terbarunya? Kesannya apa dari pertama mungkin lu ketemu Anmes sampai akhirnya lu recording, bikin video klip sampai akhirnya jadi satu kesan yang paling lu ingat apa? Pas pembuatan musiknya sih. Kenapa tuh? Karena Nuka waktu itu kan datang ke rumahnya Kak Dimas Wibisana waktu yang buat musik. Terus Nuka benar-benar lihat dari yang awalnya cuma gitar genjreng sampai yang jadi hampir full gitu. Nuka benar-benar lihat, terus juga ya Nuka sambil ngasih referensi musiknya, pengen buat kayak gimana gitu. Nuka ngasih juga, terus kayak waktu mendengar setengah jadi tuh Nuka ngerasa kayak Wow, keren gitu Iya, kan. kayak- Gila, nggak bisa dilupain gitu ya pasti. Iya, ya. bener. Apalagi ini single pertama lu yang sendiri. yang sendiri ya. Oke, wow, keren. Adel sudah terjawab ya. Berikutnya ada na_YS88. Anyway, kalau Nuka bikin album nih, amin. Pengen temanya tentang apa atau yang nggak bertema alias random? Kayak lebih ke random deh. Random, kenapa Ya. tuh? Karena kayak sesuai dengan Nuka juga. Nuka kan orangnya random nih. Maksudnya oke. kalau sesuai mood, Nuka kebayang nanti mungkin ada moodnya yang sedih, pasti ada yang seneng, ada yang dia mungkin kayak apa ya, menyendiri gitu, kayak yang benar-benar nggak mau diganggu. Terus ada yang juga paling dia kayak mencari jati diri gitu-gitu. Jadi lebih ke apa ya, random sih bener. Jadi orang yang ngedenger tuh nggak yang satu album ntar Sedih sedih terus ya, banget, oke, terus nggak yang oke. kayak seneng semua. Iya, Jadi iya, kayak iya. bisa terombang-ambing gitu. Wih, Terombang-ambing. mantap. Apa itu? Jadi sudah terjawab ya, na_CS88. Jadi intinya temanya adalah random. Jadi nanti one day kalau misalnya Nuka bikin album, lu bakal dimanjain dengan suara Nuka yang ada yang mellow, ada yang beat, ada yang galau banget. Ya. Jadi variasi. Oke. Berikutnya ada Aura_Lee. Ini ketahuan nih fansnya siapa? Elie. Eli. Liodra lah pasti. Linya tuh Li. Iya, Elie gitu. Nah, kira-kira Nuka ada rencana duet bareng Liodra nggak? Kangen soalnya duet Nuka Lili. Emang lu pernah duet sama Liodra? Pernah sih, cuman bukan single. Kayak cuma waktu itu satu acara bareng terus duet gitu. Oh, oke. Jadi ada rencana nggak lu sama Lili? Kalau rencana sih belum ada, cuman kalau kepengen sih, kalau boleh sih ya. Kan soalnya juga Nuka sama Lili udah kenal dari lama banget nih, dari 2012. Iya. Lu kan waktu itu kan diizin mendirikan bangunan kan? Sebelum itu udah kenal. Oh, udah? Jadi waktu itu ada lomba nyanyi tuh. Terus dia tahu lo izin mendirikan bangunan. Tahu dong.
Gue gak mention. Oh tapi sebelum IMB itu lu udah ada lagi? Udah ada. Oh di TV juga? Enggak, Oh, bukan. bukan. Jadi itu kayak lomba Oh, gila. nyanyi per daerah, terus finalnya ketemu di Jakarta semua kan. Oke. Terus Ketemu waktu itu- Lili juga? Ketemu Lili. Jadi waktu itu perwakilan dari Medan, Nuka perwakilan dari Solo. Wow, gila sih dari kecil lu udah kompetisi ya coy. Iya bener. Lu kecil main gundu. Oke, sudah kejawab ya fansnya Lyodra. Kalau misalnya dikasih kesempatan pasti mau ya Nuka Iya ya? pasti mau. Oke, berikutnya adalah ini ada Lia Amalia ____nya banyak banget. Ini fun fact nih. Kenapa seorang Nuka nggak mau pacaran dulu? WK. Serius lu nggak mau pacaran dulu? Trauma atau gimana? Enggak trauma enggak lah. Kok ini judulnya kagum gimana nih? Lu Kan- mau pacaran tapi ini kagum. Lah kan kalau mengagumi seseorang kan nggak salah dong. Maksudnya kan ngelesnya pintar. enggak, maksudnya kan kita Iya, pasti iya. pernah punya perasaan tertarik atau kagum terhadap seseorang gitu. Teman untuk memilih lanjut atau tidaknya kan tergantung kita masing-masing. Ya. Nah kalau perihal nggak mau pacaran tuh sebenarnya bukan nggak mau. Sebenarnya kalau dari orang tua sih ya udah ngebolehin gitu. Malah kadang kayak nyuruh kamu cari itu cari temen cewek gitu biar tuh kayak enggak. Itu karena belum kepikiran satu. Terus kedua mungkin karena Nuka fokusnya lebih Sebentar. ke Belum kepikiran apa mati rasa sama yang sebelumnya? Kan Mati rasa. biasanya gini, orang nih kalau satu cinta ya kan, terus tiba-tiba menjalin relationship, terus putus karena satu dan lain hanya nggak cocok lah gimana, putus kan sendiri-sendiri. Terus biasanya kan ada orang di mana titik yang kayak wah kemana gue sayang sama nih orang, terus putus yang biasanya bareng-bareng sama dia, terus sekarang udah nggak bareng-bareng sama dia, terus kayak susah untuk move, susah untuk buka hati lagi. Lo gitu nggak? kayak ya? dalam sih itu. Dalam Tapi enggak dalam. sih. Oke, siapa tahu bisa bikin single berikutnya coy. Iya, benar, Terinspirasi dari Sami Bastian. boleh. Tapi lu gak kayak gitu? Enggak. Oke, Karena jadi emang fokusnya lu pengen berkarya ya? iya. berarti ya? Karena juga apa ya? Mungkin kalau orang denger kayak terdengar apa ya? Aku Klise. mungkin terdengar sedikit cuek atau gimana. Oh, Cuman oke. karena emang Nuka belum kepikiran ke sana sih. Ya, tapi nggak tahu nanti ke depannya gimana gitu. Oke. Jadi Lia Amelia udah terjawab. Jadi kenapa Nuka nggak mau pacaran? Karena ya intinya adalah Nuka pengen fokus terlebih dahulu. Oke, kalau misalnya di tengah-tengah jalan ketemu jodoh, why not ya kan? Iya. Sambil menyelam minum air ya kan? Iya, Wih, bener. wih, gila. Berikutnya nih. Alia.Rahmawati. Mungkin Alia belum nonton segmen podcastnya kita yang kemarin-kemarin ya kan? Ini nanya lagi nih. Iya. Kira-kira siapakah wanita yang dikagumi Nuka yang jadi inspirasi singlenya Nuka Kagum? Sebutin namanya, nggak mau tahu. Kalau nggak bisa nyebutin, awas aja. Mampus udah ditantang loh. Tuh, aku nggak bisa nyebutin. Awas apa kamu? Datangin sekarang berarti. Oi, Datangin gila. sekarang. Nah, Nih. Nih. Rahmawati, lu Ntar makanya nonton YouTube Ngomong Pop sama FM. Baby Yoda nih. Nah, lu demen itu ya? Iya nih lucu. Baby Yoda ya. Oke. Jadi lu mau ngasih inisial aja atau mau nyebutin namanya nih? Inisial aja. A ya. Oh, inisialnya A. Cari tuh kan ada yang namanya Google. Cari itu. Siapa ya kira-kira? Jangan-jangan A-nya Alia. Ini kan Alia namanya. Oh my god. Lu jangan kegeeran Alia. Oke, berikutnya ini dari rohati.n. Kenapa Mas Axel ikut di MV Kagum? Axel Thomas ya? Kakak. Oh, kakak lu? Iya, Oh, yang kirain tadi Axel dibawa. Thomas. Bukan. Kakak lu ikut di video klip lu? Iya, ikut di video Oke, klip. kenapa tuh? Apakah mau menghemat budget atau Bukan sih. Karena Atau emang gimana? apa ya? Masuk ke jalan ceritanya sih. Oke. Karena kan juga tema ceritanya tuh di terakhir itu pengen dibuat apa namanya? Plot twist kan. Mm-hmm. Jadi istilahnya Nuka tuh kesannya berdua dari awal sampai pertengahan lagu itu berdua sama cewek jalan-jalan terus dikira pacaran gitu. Tapi Ya. ternyata terakhirnya itu bukan pacarnya Nuka, itu pacarnya kakaknya Nuka gitu. Jadi kayak Nuka cuma saya menemani hari-harinya saja gitu. Oke, kejawab ya guys. Jadi ada history di balik Axel masuk di video klipnya Nuka. Iya, benar. Oke, berikutnya ada kupat sayur. Wih. Wah, lover nih gue anjay. Udah lebarannya udah lewat coy. Kupat sayurnya udah nggak ada. Oke, Nuka kenapa milih instrumen perkusi untuk dimasukin di lagu Kagum? Kenapa nggak instrumen musik yang lainnya? Pertama karena itu unik. Terus juga kedua karena itu anti mainstream. Yes. Terus juga waktu entah kenapa waktu pembuatan musik Nuka dengernya kayak lebih adem gitu jadi gitu. Ya, setuju sih. Iya. Terus maksudnya kan itu istilahnya
mulai dari bait kedua itu kan udah mulai naik nih moodnya. Tapi itu kayak dengan perkusi itu waktu itu Nuka denger seakan-akan tuh naiknya smooth gitu. Jadi kayak halus, kayak yang kayak nunjang gitu. Setuju sih gue. Kalau nggak tahu kenapa kalau ngedengerin musik-musik kayak gitu kayak adem aja. Iya, Jadi ini bener. mau dibawa mau tidur, bangun tidur, siang, olahraga enak aja. Masuk semua, ya bener, kan? ya bener. Setuju. Oke, sudah kejawab ya kupat sayur. Kupat Mampirlah sayur. ke studio Pop FM lah kupat sayurnya. Ini berikutnya, ini ada pertanyaan yang out of the box nih, ada Spirit Love. Ini random banget nih, mau nanya sama Kak Nuka. Ini mengenai masalah fashion. Oke. Mampus ya kan. Kalau pakai baju lebih ke yang di mix and match atau asal nyomot aja di lemari seorang Nuka? Bisa dua-duanya. Oke. Bisa kadang kalau misalkan nggak kepikiran mau pakai baju gimana gitu, Nuka langsung ambil di lemari. Tapi itu maksudnya yang warnanya kadang yang matching. Terus tapi kalau misalkan sebelumnya Nuka kayak kepikiran, maksudnya di otak Nuka ada kayak kepikiran baju kayak gimana, Nuka kadang suka mix and match gitu. Jadi sebelum berangkat acara Nuka suka ngambil 3 bisa, celana, baju sama outer. Terus Nuka pakai gini. Kalau misalkan nggak cocok Nuka ganti outernya aja. Gitu ya jadi ya guys, ini sahabat Nuka. Tapi kalau cowok tuh rata-rata nggak tahu ya kalau lu ya Kak. Kalau gue lebih ke gini, kalau misalnya kita mau main atau kerja siaran biasa, asal nyomot aja. Tapi kalau misalnya kita mau ke acara-acara atau event-event yang lumayan bergengsi, kita bakal aduh ini atasannya apa bawahnya ya nggak sih kayak gitu? Iya benar. Iya kan? Tapi ya sih maksudnya kayak yang kalau menurut Nuka itu acaranya masih santai, terus juga selama Nuka pakainya sopan sih, Nuka pakaian kayak gini asal juga comot nggak apa-apa aja. gitu. Oke. Terus tapi kalau misalkan emang kayak itu acara-acara kayak awards atau acara-acara yang mengharuskan pakai yang kayak jazz atau casual yang harus keren gitu, mix and match. Oke, pasti diperhatikan lah Yeah, untuk masalah outfit. Nah berikutnya ada lebih pertanyaan pribadi nih. Oke. Alia.rahma20. Nuka wajib jawab. Kira-kira mau nikah di umur berapa? Mampus nggak lo? Lu udah kayak emak lu nih. Nuka lu Mama aja nggak nanya kayak gini loh. Mama nggak nanya Nggak nanya kayak gini loh. Ya udah lu fokus dulu sama kerjaan lo gitu kan. Nah anggap aja ini training. Oke. Mungkin 5 tahun 6 tahun ke depan Nyoka bakal ngomong kayak gitu. Nuka lu bakal nikah di umur berapa? Lu bakal jawab gimana? Ya kita pelajaran matematika dulu guys. Paling sih insya Allah kalau nggak 24 25. Oke, jadi 24 25. Tapi selama itu harus sebisa mungkin kayak mematangkan diri dulu. Jadi kalau misalnya Nuka udah matang, udah siap semua finansialnya udah oke, mantap, why not gitu. Bisa lebih cepat nggak apa? 6 tahun lagi. Ya. Yes, jadi hey cewek-cewek di luar sana, pantaskanlah dirimu dulu. Kalau pengen mengejar hatinya Nuka, masih ada waktu 6 tahun. Kita sama-sama memantaskan diri. Keren bayang ya. Oke, berikutnya. Ini agak sedikit pertanyaan menjebak. Ada Wodozi. Kalau kira-kira ada project duet lagi sama Lini, kira-kira bakal diterima atau ditolak? Jawabannya lama berarti ini mikir keras, tandanya mikir keras gitu. Soalnya ini trikinya bukan di jawabannya sih, setelah itunya. Nah, itu dia nih. Itu yang trikinya itu. Untuk waktu dekat ini sih belum. Kalau untuk waktu dekat. Tapi kalau untuk jangka panjang ya kita akan pernah tahu ya. Oke, sudah terjawab juga. Ini ada Della Adel. Tips sabar ala Nuka gimana? Karena menurut aku Kak Nuka tuh tipe orang yang sabar banget. Sok kenal lu. Sabar dari Nuka, tipsnya gimana? Apa ya? Lebih mudah, coba untuk lebih mudah memaafkan. Terus juga jangan terlalu ikut campur urusan orang lain. Yes. Terus juga bercoba untuk berdamai dengan diri sendiri. Setuju banget. Itu aja ya? Iya, itu. Ada lain? Masih ada waktu 10 detik? Oh. Cukup sih. Cukup ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini pertanyaan terakhir Nuka dari sahabat Nuka yang udah DM di Instagramnya Pop FM Jakarta. Mana nih? Oh, ini dia. Mana sih tadi? Oh, ini. Dari sekian banyak cerita hidup seorang Nuka, kenapa lu memilih kekaguman sama seorang yang dijadikan single? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah, ini banyak banget pertanyaannya kayak wartawan ya coy. Yang kedua,
apakah inspirasi lagu Kagum ini benar diciptakan aktris yang pernah main film Susah Sinyal? Dua pertanyaan. detail juga. Wow, ini detektif nih kayaknya Detail nih. juga. Coy, ada Ozzy at OZZY. Coba yang pertama dulu. Yang pertama Kenapa itu memilih kegaguman dari pengalaman hidup lu yang banyak itu? karena menurut aku ini yang bisa disampaikan lebih dulu. Terus juga ini yang lebih relate ke mungkin banyak orang ya. Ya. Untuk urusan mengagumi dalam diam gitu. Terus juga ya karena kalau menurut aku cerita-cerita yang lain tuh masih terlalu pribadi sih. Maksudnya kayak mungkin Nuka belum yakin tuh orang-orang ngalamin atau enggak gitu. Oke. Jadi dari Nukanya sendiri adalah bukan berarti ini gimana-gimana, tapi lebih ke kira-kira kalau misalnya gue ngeluarin ini relate sama orang lain enggak ya? Kalau misalnya kasusnya lo itu kayak beberapa orang doang yang ngalamin, kan takutnya orang kayak nggak nyambung gitu kan. Tapi kalau misalnya udah kayaknya ini banyak orang yang ngalamin kayak gini, nggak kagum sama seseorang, patah hati dan sebagainya, pasti banyak yang suka. Ya. Karena juga sebenarnya tuh kayak lebih ke strategi sih. Misalkan kalau kita awal-awal sebagai newcomer kan pasti mengeluarkan apa ya karya-karya yang sekiranya orang-orang tuh juga merasakan gitu. Ya, cuman kalau misalkan emang udah lama terus orang-orang udah kenal karakternya seperti apa, itu kalau misalkan ngeluarin hal yang lebih sedikit pribadi juga gak apa-apa. Tapi kalau ngomongin kagum nih sebelum lu jawab pertanyaan yang kedua, lu pernah ngomongin kagum nih ya? Pernah kagum sama seorang dalam tanda kutip cinlok nggak? Cinlok sih belum Pernah cinlok. Kalau suka pernah, kalau cinlok sih enggak. Oke. Menurut lu apa bedanya suka sama cinlok itu? Definisi dari seorang Nuka. Kalau suka itu cuma apa ya kayak kagum tuh bisa dibilang suka. Terus juga suka itu dalam artian nyaman untuk berbicara. Terus juga orangnya tuh bisa dibilang asik. Juga kita kayak kalau sama orang itu kayak bisa dibilang ya nyaman gitu. Tapi kalau misalkan cinlok kan itu ngomongin cinta ya. Itu kayaknya udah suatu hal yang lebih dari itu harusnya. Bukan disebut nyaman lagi, misalkan kalau misalkan kayak sama keluarga kan kita kayak cinta gitulah. Gila. Dia perspektifnya luas tuh coy. Maksudnya kalau sama keluarga tuh bisa bilang cinta. Nah kalau sama orang itu kalau dibilang cinta itu Nuka belum ketemu nih, maksudnya kayak definisi yang tepat tuh gimana gitu. Mantap. Pertanyaan terakhir tadi dijawab yang apakah benar orang yang lo ada di kepala lo dari single Kagum ini adalah objeknya aktris yang pernah main film Susah Sinyal? Nggak ada kuota sih, nggak ada sinyal. Itu nggak wajib dijawab kan ya? Jawab dong, wajib dong. Aku jawab pakai pertanyaan. Apakah Anda sudah yakin itu orangnya? Woi, dia tanya balik aja. Iya, tanya balik aja. Coba search di Google siapa aja sih, gue Google Susah Sinyal siapa aja sih pemainnya? Siapa ya? Ernest Prakasa yang. Kenapa laki yang lu sebutin? Gue mau mancing padahal. Biasanya kalau cewek yang disebutin pertama dia orangnya. Pinter dia. Oke. Tapi itu apapun itu biarlah menjadi rahasia Nuka dan juga Anmes. Anmes tahu kan pasti kan? Kata Akame tahu. Tahu kan? Ya kan. Tapi kadang yang Nuka bingung tuh kan ini kayak cuma itu ya kayak apa seru-seruan gitu. Terus juga kayak Nuka cuma kagum gitu. Tapi orang-orang tuh nganggep kayak ya soalnya kadang kalau misalkan Nuka sama temen nih cewek gitu misalkan jalan terus dikira kamu pacaran gitu. Dan cuma itu masalahnya sama satu, terus Nuka jalan lagi sama satu gitu, terus dikira kamu pacaran gitu. Jadi kayak mereka tuh kayak asik gitu pembawaannya, kayak bisa kamu tahu gitu di mana. Iya kan, netizen sekarang udah kayak detektif semuanya coy. Ya kan. Apa gunanya lambe turah ya kan? Oke, sekali lagi Nuka, thank you so much sudah jawab semua pertanyaan dari sahabat Nuka dan juga Pop Lovers. Thank you untuk udah main-mainnya ke Pop FM Jakarta. Ditunggu single ketiganya. Siap. Single ketiganya nanti Juli akhir. Kalau fix ya Juli akhir. Kalau Tuhan menghendaki Juli akhir. Oke, once again Pop Lovers jangan lupa request terus single terbarunya Nuka di Pop FM Jakarta. Dan jangan sampai lupa kalau misalnya pengen dengerin, pengen lihat video klipnya, gimana caranya Nuka? Kalian bisa dengerin di semua platform musik favorit kalian. Terus kalian juga bisa lihat video klipnya di channel YouTube-nya Hits Record. Terus juga jangan lupa request sebaik-baiknya di Pop FM Radio. Thank you so much guys. Oke deh, kalau begitu saya Bastian pamit. Saya Nuka pamit. Sampai ketemu di podcast-nya Pop FM berikutnya. Bye bye. Hey. Jangan lupa Nuka ya. Lagi ya. Oke, mantap.